Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 9 ayat 20 sampai 24. Markus 9 ayat 20 sampai 24. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Pertama-tama saya menyapa kita semua dalam ruangan gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Salam, selamat datang dan jumpa kembali kepada Pendeta S. Lemba bersama Ibu juga Oma ya. Boleh hadir bersama-sama lagi dengan kita di sini serta anak terkasih Lea. Jadi selamat beribadah. Baik, saudara, tema hari ini adalah iman. Kami proses pertumbuhan. Mungkin sudah pernah mendengar kisah lewati yang direntangkan dari ujung ruang sirkus yang lain. Tali ini, Anda percaya? Ya, kami percaya. Maka kemudian dia dari ujung dan dia mengatakan, Anda percaya saya melakukannya? Ya, kami. Dia melewatinya lagi. Setelah itu melewati tali ini, Anda bisa. Kalau Anda percaya, tali, siapa yang mau saya gendong? Siapa yang mau saya bawa di punggung saya, lalu kemudian akan saya lewati tali ini sampai di seberang sana? Tidak ada yang menjawab. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Tetapi kemudian sirkus tadi, dia lalu digendong dan bawa anak itu lain. Orang bersorak-sorak karena bukan oleh pemain sirkus.
Tanya, kamu berani? Iyalah, kenapa kamu berani? Itu pemain sirkus kan bapakku, ayahku katanya. Jadi, apa ya? Hubung, maka dia tidak ragu-ragu karena dia tahu bapaknya pasti bisa melakukan itu dan dia akan aman. Saudara-saudara, iman adalah perasaan terdalam batin seseorang yang mencerminkan kekuatan percayanya kepada Tuhan. Kuat sekali, sungguh kuat. Jadi iman itu bukan cuma kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, bukan. Bagaimana pengakuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti tadi. Ketika ditanya siapa yang berani, nggak ada yang berani. Sili. Kenapa? Karena dia tidak akan menciderai, tidak akan mencelakakan anaknya sendiri. Kalau kita punya perasaan seperti itu, saudara-saudara, maka saya yakin hidup ini akan bisa kita lewati apapun yang terjadi. Amin. Jangan baru dapat masalah dikit langsung, ya kan? Baru mikir 300 juta untuk rapat klasis tahun depan udah pusing, ya kan? Tessa ini pusing sekali kepalanya ini Tessa ya, karena dia harus ngurus semuanya bersama si Indah, ya, bekerja ajaib. Kemudian jangan khawatir ya, kita mau perayaan nanti ya, HUT ke-75 GKST, ke-4 GKST Gloria Jakarta, dan kemudian kita mau pedungku. Dananya kemarin dihitung-hitung ada 50 juta, baru yang masuk 9 juta. Jangan khawatir, ya kan? Kita itu kalau sudah bergerak, jalan terbuka di mana alaminya. Kan mungkin ganti mic kali ya. Tes. Ya. Jadi mari kita dengarkan beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di dalam Alkitab ada satu sosok yang disebut orang paling beriman, bapa orang beriman. Siapakah dia? Siapa? Abraham. Dia disebut bapa orang beriman. Abraham ini pada awalnya bukan orang beriman, tapi Tuhan memanggil dia dari Ur Kasdim, lalu kemudian menuju ke Haran, dan selanjutnya Tuhan proses. Tuhan memang sengaja memanggil dia, lalu kemudian siap dibentuk untuk menuju ke tanah perjanjian di mana bangsa Israel akan dikembangkan sebagai umat pilihan. Jadi pertama-tama, konsep pilihan itu bukan sekedar menunjuk kepada identitas eksklusif. Ya, kita pilihan Tuhan, bukan. Pilihan itu mau menggambarkan ini orang luar biasa yang sikap tindak tanduknya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling utama. Makanya Yesus mengkritik habis-habisan orang Israel, termasuk pemimpin agama Yahudi, karena ternyata mereka sebagai umat pilihan terjebak pada identitas. Merasa sombong karena merasa orang pilihan, tapi perilakunya bobrok. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak tanggung-tanggung, tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Hai kamu ular beludak, angkatan yang jahat," dan lain-lain sebagainya. Karena kelakuannya udah nggak mengikuti rancangan Tuhan yang memaksudkan mereka itu berkembang sebagai orang yang benar-benar pilihan, dalam arti melakukan seluruh kehendak Tuhan. Jadi tidak pantas orang yang disebut pilihan Tuhan itu sombong. Karena ketika kita sombong rohani, maka kita terjebak pada perilaku duniawi. Itulah sebabnya saya selalu mengajarkan, jangan suka mencela agama lain. Jangan suka mencela, Pantai Kosta, Katolik, GBI. Jangan. Mereka juga gereja, Tuhan yang berikan. Sama dengan kita, Tuhan berikan. Kita sudah 130 tahun Injil masuk tanah Poso, masih suka mencela begitu? Itu mah tidak masuk di hitungan Tuhan itu. Jangan-jangan kita yang sudah 130-an tahun menjadi gereja nanti ketinggalan.
Nah, lalu kemudian Abraham melangkah. Yang kedua, dia setia pada panggilannya sampai akhir. Dalam kesetiaan itu, Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Dua hal yang diajarkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena apa? Sampai umur tua Abraham belum punya anak. Istrinya Sarai mandul. Lalu datanglah malaikat di bawah pohon terbantin, kemudian memberitahukan bahwa Abraham akan mempunyai anak. Mendengar hal itu di belakang tenda, Sarah tertawa. Sarah tertawa. Kenapa? Masa iya saya sudah tua begini, umur sudah di atas 60-an, masih bisa melahirkan. Lalu Tuhan menggenapi janjinya di tahun berikutnya. Sarai tersadar, ternyata Tuhan itu ajaib. Lalu mereka memberi nama Ishak, yang artinya tertawa, untuk menyinggung sikap dan keraguan-raguan serta kesangsian dari Sarai ibunya. Jadi lahirlah Ishak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian yang berikut yang membuat Abraham dikenal, baik orang Yahudi, Kristen dan Islam, dia adalah bapa orang beriman. Karena apa? Karena dia tidak terikat pada apa yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Sarai sudah menanjak remaja, lalu Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak untukku. Abraham bingung luar biasa. Tuhan, ini anak yang engkau janjikan, satu-satunya lagi punyaku. Kenapa engkau harus minta lagi? Tapi karena iman percayanya, dia harus melakukannya. Maka dia mengatakan kepada Ishak, anakku, ayo kita ke Bukit Moria. Lalu kemudian bersama pengasuh ataupun pembantu, dulu budak istilahnya, mereka menuju ke Bukit Moria. Sampai di sana Ishak bertanya, Bapak, mana hewan korban yang mau kita serahkan? Sedih hati ayahnya. Lalu kemudian dia mengikat anaknya. Dan saat itu dia mengatakan, engkau akan kupersembahkan karena Tuhan memintanya. Ishak diam, dia menuruti ayahnya. Ketika mau disembelih, suara dari Tuhan berteriak, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan kau persembahkan. Kini ku tahu bahwa engkau tidak terikat pada apa yang engkau miliki, walaupun itu anak satu-satunya. Ya, lihat di sana ada domba yang terkait tanduknya di semak belukar. Ambillah itu sebagai persembahan untukku. Saudara-saudara, demikianlah kisah singkat Abraham. Dia menjadi bapa orang beriman. Oleh karena itu, saya mau tanya, sudah betul kita percaya kepada Tuhan? Sudah betul percaya kepada Tuhan? Saya tanya pada diri saya juga tadi malam, sudah betul Pinehas kau melayani Tuhan? Tuhan, saya masih kurang. Saya belum lihat orang sakit, ada beberapa, karena beberapa kegiatan. Waktu itu saya ngajar, untung ada Ibu Cindy dan beberapa majelis, mereka datang. Yang saya kagum, mendatang membawa nama kita. Saya datang atas nama pendeta dan majelis. Oh, luar biasa. Yang lain itu biasa cari pujian. Avinu bejela gembala, kenapa tidak datang gembala? Malos saya mau gembala tahu BCI. So malas kita punya gembala. Jangan begitu. Jangan, ya kan? Waktu ponakan saya di Koroncia, Sulawesi Selatan, Yul mulai ngadu. Tuah, ini kita pendeta begini-begini. Padahal kan saya terus melayani, saya berkunjung begini-begini. Jangan kau ngadu begitu. Jangan kau buat persoalan dengan pendetamu, itu gembala. Kau harus selalu datang membawa nama gembala. Saya datang membawa nama gembala. Walaupun mungkin dia barangkali mulai kurang pelayanannya, datang membawa nama gembala. Datang membawa nama majelis, bukan membawa diri kita sendiri. Itu akan sangat membantu citra pelayanan di dalam gereja. Atau Audrey Butet waktu mulai praktek di Bewa, ya. Nah, orangnya ini kan dari dulu, dari TK sampai SMA itu guru-guru bilang, Pak, ini Audrey ini orangnya suka berkelompok, dia kayak suka punya geng begitu. Dan betul, kalau umpamanya dulu dari TK anak-anak dia bawa lah, kemudian SD juga
anak-anak dibawa SD di Samaria Kudus, Cina semua teman-temannya. Sekali waktu, kenapa ini di kamarnya rame-rame? Saya buka, wih, putih-putih semua. Ada satu hitam di tengah, ya kan? Ada satu hitam di tengah. Temannya putih-putih semua. SMA juga begitu, ya kan? Dia pergal, oh dia kuat berkelompoknya kuat, ya. Jadi saya bilang itu kelebihan kamu. Rupanya di sana dia begitu ya. Senang dia turun sampai kemana-mana, sampai ke sawah katanya. Memang kau bisa kerja? Enggak, hadir aja. Yang penting dilihat begitu ya. Memang begitu kalau pelayan ini kan harus ada di mana-mana. Rupanya dia cerita, vikaris di sana agak sedikit, mungkin dalam tanda petik iri begitu ya. Ada omongan keluar, jangan kau kembangkan itu, kau cari itu kakakmu. Ya, kau harus diskusi dengan dia, jangan sampai ada friksi, itu tidak bagus. Jadi bagaimanapun kondisinya, kau jangan mempertajam friksi itu. Kau harus bertanya ke dia, kak apa dan bagaimana, kalau perlu kau juga membuat kegiatan bersama dengan dia. Saudara-saudara, saya belum melayani dengan baik. Saya mau tanya juga majelis, sudah kau melayani dengan sungguh-sungguh? Sudah melayani dengan sungguh-sungguh? Jadwal-jadwal kita ingat atau tidak? Itu bukan sekedar jadwal. Itu bagian pelayanan yang menurut saya Tuhan utus untuk kita lakukan. Jangan remehkan itu, biar cuma bawa persembahan, jangan remehkan itu. Karena perkembangan gereja ini nanti ke depan sangat ditentukan dari kesetiaan kita melakukan hal-hal yang paling kecil. Hal-hal yang paling kecil. Iya kan? Ini kadang-kadang Vira pusing ini, ngurus liturgi lah, ngurus inilah, ketik inilah. Saya bilang, Vira, Tuhan berkati kau nanti kalau kau setia. Jarang orang bisa lakukan itu kalau masa mudanya. Saya bilang, Vira, kau ini cocok jadi vikaris ya. Malam minggu orang lain jalan-jalan, kau saya tahan. Vira punya malam minggu sudah saya sabotase begitu ya. Karena saya bilang, Warta harus jalan, semuanya harus jalan. Jangan sampai kita mau ibadah besok pagi baru kau pusing untuk mempersiapkan liturgi dan lain-lain sebagainya. Hal-hal kecil di panitia juga begitu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan tugas kita dalam kerangka kepanitiaan? Itu kecil sebenarnya, tapi Tuhan mau nguji kita dari situ. Nah, jadi mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Kalau orang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka berarti menurut saya dia belum mengenal siapa itu Bapa. Karenanya saya mau mengajukan pertanyaan, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu? Lupakah bahwa engkau telah ditolong sehingga studimu bisa lewat, sehingga semua pekerjaanmu bisa dilewati, dan engkau diberkati, statusmu terangkat dari orang desa yang biasa saja kini menjadi orang yang lebih baik? Lupakah engkau akan hal itu? Jangan lupa, Tuhan sudah berkati. Makanya kalau saya lagi agak menurun semangat saya cuma ingat yang selalu saya bilang, bagaimana saya bisa studi ke Makassar dari Tentena. Waktu itu bapak saya bilang, beredui, tidak ada uang. Morana motetala siku di Bonde atau di Lida, di Wimbi atau di Wawolembo. Lebih baik kau kerja di kebun atau di sawah. Kebun di Wawolembo, sawah di Wimbi. Pak Esra tahu tempat kami dulu di sana. Kalau saya sudah ingat itu, oh Tuhan, saya mohon ampun, saya lupakan perbuatan-perbuatanmu. Tidak ada sampai hari ini yang Tuhan tidak tolong. Semuanya dia beri pertolongan, dan Tuhan masih akan memberikan pertolongan. Saudara-saudara, karena itu ingatlah bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Ya, ingat kata-kata saya yang selalu saya dengungkan, saya sampaikan. Berkat terbesar Tuhan bukan di belakang kita, tapi ada di depan. Berkat terbesar dalam hidup ini bukan di belakang. Karena itu jangan menyanjung-nyanjung masa lalu. Jangan bercerita tinggi tentang masa lalu. Perbuatan Tuhan terbesar masih ada di depan. Masih ada di depan. Bahkan kalaupun kita pensiun, Tuhan masih akan merencanakan sesuatu yang besar. Kan sudah berkali-kali saya cerita, tetangga saya Pak Andreas Palilu, setelah dia pensiun,
Lalu kemudian dia berpikir, sudahlah, kami sudah tua begini ya, begini-begini saja. Apalagi waktu itu dia pernah sakit, koma 7 hari di ICU. Lalu kami terus berkunjung, berdoa. Saudara-saudara, sampai kemudian keluarganya udah runding. Siapa yang siapkan tenda, peti jenazah, konsumsi. Karena saudara-saudaranya ada di Jakarta. Puji Tuhan, setelah 7 hari dia sadar. Dia bilang, pindahkan saya ke rumah sakit yang lain. Waktu itu dia tidak bisa dibawa jauh karena kritis. Dia dibawa ke situ, ditangani di ICU. Setelah dia sadar, tolong pindahkan saya di rumah sakit yang biasa menjadi rujukan dari kantornya. Dia dibawa ke situ, ditangani, puji Tuhan sehat. Sekarang jalan-jalan pagi. Ya. Setelah itu dia lalu kemudian berkata, saya tidak tahu berkat Tuhan dari mana bisa bangun rumah. Karena dia punya rumah ada, cuma tidak bisa masuk mobil. Mobilnya dulu pernah hilang karena diparkir di luar. Dia bilang, Tuhan, kalau bisa saya dapat rumah di pinggir jalan. Tapi setelah tua dia bilang, tidak mungkin, saya sudah tua, sudah pensiun. Ternyata setelah dia sembuh dari sakit itu, entah bagaimana berkat mengalir, dia bisa bangun rumah di daerah komplek, di tengah-tengahnya, bahkan di pinggir jalan. Sudah begitu, saudara-saudara, anak-anaknya bilang, Pak, ganti aja mobil Avanzanya ya, sama HR-V. Enggak enak dong, nak. Saya kan udah tua, masa pakai mobil baru? Pak, ganti aja. Dia nggak mau. Sekali waktu dia antar istrinya sakit gula, mulai buta, udah buta sekarang. Tapi dia setia, dia antar istrinya mogok di tengah jalan. Anaknya bilang, kan Pak, ganti aja. Akhirnya dia mau diganti. Dia bersaksi di gereja kami dulu di sana. Dia bilang, saya pikir setelah saya tua, saya sakit-sakitan, tidak ada lagi sesuatu yang yang lebih bagus, yang lebih baik yang bisa kita harapkan. Ternyata Tuhan bertindak ajaib. Saya nggak punya apa-apa, saya udah sakit, ternyata saya bisa bangun rumah, bahkan anak-anak saya bisa belikan mobil. Saya katakan kepada dia, Pak, Tuhan itu bertindak ajaibnya bukan cuma masa lalu, juga di masa yang akan datang. Ya, jadi teruslah setia. Jangan pusing. Memang kalau sudah nggak ada uang ya, ini hidup ini patokannya di uang. Kalau sudah uang nggak ada, itu pusingnya luar biasa. Ya, itu berantem mulai ya, berantem. Kalau suami istri kalau udah nggak uang berantem pasti itu. Mulai tuding-tudingan. Kau lah Pak, kamu ini mah boros. Saya kerja setengah mati, kau habisin. Itu pasti itu. Mulailah nunjuk anak, mulailah nunjuk saudara. Yang persoalan-persoalan kemarin keingat begitu, apalagi kalau nggak ada uang. Aduh, itu dulu ada dia pinjam dulu. Wah, itu sudah mulai dikore-kore itu. Mulai dikore-kore semua. Tetap percaya Tuhan. Ya, tetap percaya Tuhan. Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang berikut, iman itu ada hubungannya dengan etika. Kalau kita bilang saya sungguh-sungguh percaya, perilakumu mana? Perilakunya mana? Iya kan? Bilang percaya tapi kelakuan tidak betul. Itu ngeri itu. Kalau di daerah, waduh, itu bahaya ya. Sorry, saya bukan orang yang alergi minum ya. Alergi minum. Di rumah ada cap tikus ya. Saya minta Pak Erik tambah lagi. Tapi saya buat jamu. Ya kan? Itu saya cari-cari cap tikus ya. Lalu kemudian saya dapat sama Pak Erik. Dia bilang ini, saya buat jamu. Jadi telur ayam kampung kuningnya, daun mayana, lalu saya godok dengan cap tikus 1 sloki. Kalau lagi capek saya minum, enak. Ya kan? Enak. Makanya biar tidur cuma 2-3 jam kalau sudah minum itu, tapi tidak boleh sering-sering. Ya, 2 kali seminggu saja. Yang ajarkan saya itu lalu pasien kita yang datang lalu, Mama Deno, dia buatkan. Jadi saya sudah catat, itulah yang saya suka minum sekarang. Tapi kalau kita khususnya di daerah penatua bisa masuk got, iya kan? Apalagi kalau malam tahun baru, waduh, itu nggak tahu mana penatua mana anak muda biasa, sama-sama mabuk. Lalu bagaimana kita menunjukkan citra pelayanan kita kalau begitu? Iman itu ada hubungan kuat dengan etika.
Bagaimana kita menjaga diri, walaupun bukan rohani ya. Saya tidak terlalu suka orang yang rohani, ya. Sedikit bilang haleluya, puji Tuhan. Wah, sesedikit bilang haleluya pas, kemudian ada orang yang ngomongin dia keluar omongan gak enak, begitu kan? Yang parah kan begitu. Kita ini pelayan harus jaga mulut juga, harus jaga kelakuan. Jangan karena emosi lalu kemudian kita tidak bisa membedakan lagi diri kita pelayan atau diri kita sebagai manusia atau orang pada umumnya. Jadi penting diingat, iman itu ada hubungannya dengan etika. Iman itu merujuk kepada pusat utamanya adalah Yesus, ya, yang sudah memberikan jalan kepada kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak bisa kita miliki. Jangan pikir iman itu bisa kita raih. Itu anugerah. Makanya Martin Luther berkata, sola fide, hanya karena iman. Dia mengatakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman itu adalah bagian dari pembenaran Tuhan. Jadi Tuhan yang berikan. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan. Oh, sebelum mengajukan pertanyaan, Tuhan mengatakan, jika imanmu sebesar biji sesawi saja. Kan ada orang yang datang kepada Yesus, termasuk murid-muridnya, guru, kenapa kami tidak bisa melakukan penyembuhan, pengusiran roh jahat? Lalu Yesus mengatakan, karena kamu kurang percaya. Bila mana imanmu sebesar biji sesawi saja, bila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan apa? Memindahkan gunung ke mana? Ke tengah laut. Ya. Jadi mau menggambarkan bahwa yang kita alami nanti kalau kita punya iman adalah hal-hal besar yang tidak terkirakan. Ya. Saya walaupun belum mengalami hal-hal yang hebat benar, tapi saya punya pengalaman. Saya rasa Tuhan, kalau saya ikutin diri saya dengan kondisi hidup saya, tidak mungkin saya bisa sampai sekarang. Karena itu saya mengatakan Tuhan itu ajaib dan penuh kuasa. Jadi kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat memindahkan gunung itu ke tengah-tengah laut. Artinya bisa melakukan hal-hal besar. Dan gereja adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan kesempatan untuk melakukan hal-hal besar. Ya, jangan bilang kita gereja kecil. Jangan bilang. Saya tidak pernah memandang gereja itu kecil atau besar. Yang kita mau lihat adalah karya-karyanya apa. Makanya dulu waktu saya masih melayani di POUK di Larangan Indah, ya, itu Devi masih terlibat sebagai pemuda dulu, itu kita buat 3-on-3. Suatu pertandingan yang melibatkan semua gereja di Indonesia bahkan Jawa Barat. Ya, acara pembukaannya dihadiri oleh menteri, bukan gubernur, menteri, Pak Adi Aksa Daud waktu itu. Lalu dia kasih sumbangan untuk tahap pertama. Tahap kedua juga dia kasih sumbangan, tahap ketiga kasih sumbangan. Cuma karena mulai ada clash di tahap ketiga, kami bilang stop. Gereja kami kecil, nggak sampai 200 KK waktu itu. Tetapi kita berpikir, mari kita melakukan hal-hal yang bisa memberikan dampak kepada orang lain, yaitu teman-teman gereja. Makanya waktu technical meeting yang pertama, lalu kemudian orang-orang datang dari GKI, GPIB Jatipon, GPIB-nya Omar, Ibu Bogar Siwi. Mereka datang di gereja kami. Hah? Mereka kaget dan terus terang mereka bilang, hebat Anda ya. Kirain kami ini gereja besar, gereja kecil. Jadi mereka salut begitu. Ada gereja kecil tapi bisa membuat event yang besar. Ya, makanya dulu sebelum pandemi kita sudah ngobrol sama Pak PL bagaimana kalau kita buat event pemuda. Lalu Pak PL bilang kayaknya cocok futsal. Ayo kita buat CDKI. Pasti bisa pemuda kita. Ya, ditanya mana gerejanya? Belum ada. Mana gerejanya? Belum ada. Kami numpang di kapel. Kok bisa buat event besar begini? Ya memang harus begitu. Nggak harus nunggu ada gereja dulu. Nggak harus nunggu besar dulu. Lakukanlah. Jadi saudara-saudara, orang-orang Kristen adalah
figur-figur dengan potensi-potensi yang luar biasa, yang kalau bertindak itu besar, sungguh sangat besar. Makanya kadang-kadang saya agak geli begitu ya, kalau misalnya hadir di sebuah gereja lalu di situ majelisnya banyak pejabat. Jangan pikir kalau majelisnya pejabat lalu kemudian gereja itu udah hebat, malah turun. Malah turun. Karena apa? Hitung-hitungannya, kalkulasinya udah kalkulasi di kantor. Oh, nggak bisa, Pak. Menurut ilmu akuntansi, kalau kita mau menaikkan anggaran, maka kita harus tanya dulu anggaran yang lalu. Naikinnya sekian persen saja, Pak. Nggak bisa lebih. Saya bilang ini sudah apa? Mindset kantor. Saya bilang, Bapak Ibu, ini gereja. Gereja itu berkatnya tak terhitung. Boleh melakukan kalkulasi supaya kita punya gambaran, tapi juga jangan terlalu takut itu loh untuk melakukan hal-hal besar. Padahal ini gereja besar, saya bilang. Jadi kadangkala saya lihat banyak pejabat di situ belum tentu juga akan berhasil. Seringkali banyak pejabat mindsetnya mindset kantor yang dia pakai. Ini gereja loh, ini gereja. Nah, karena itu, bila mana imanmu sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa memindahkan gunung. Ya, jadi saya kan berkali-kali pernah cerita toh, ada suster, lalu kemudian memimpin anak-anak di panti asuhan di Korea ceritanya. Lalu kemudian panti asuhan ini ada di sebelah timur gunung. Jadi ini gunung. Lalu kemudian panti asuhan ada di lereng sebelah timur. Nah, rupanya suster dan anak-anak ini pengen gunung ini bisa rata, supaya mereka kalau pagi-pagi kena matahari pagi. Dan apa doanya tiap pagi? Tuhan, kami memohon kiranya gunung di belakang panti asuhan kami ini diratakan. Ya. Maka mulailah suster menyanyikan lagu-lagu dan kemudian memberkati, damai sejahtera Allah, ya kan, yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Disambut anak-anak, amin. Itu doanya tiap pagi, tiap malam. Nah, sekali waktu suster ini ada cuti lama, cuti panjang, 2 bulan. Lalu mereka berangkat cuti. Ketika mereka dalam bus mau ke pulang kampung, suster-suster ini, dan mereka berdiskusi satu sama lain. Apa bisa ya Tuhan mewujudkan doa kita, bahwa gunung itu akan rata? Ada sanksi. Walaupun mereka tiap pagi, tiap malam berdoa. Akhirnya mereka kemudian melupakan itu karena mereka udah rindu orang tua dan keluarga. Pergilah mereka ke kampungnya yang jauh dari tempat itu, dan mereka menikmati kehidupan di sana. Setelah 2 bulan mereka pulang. Pas mereka turun dari angkot yang menuju ke panti asuhan, mereka kaget luar biasa. Sudah terang, rata, gunung yang di belakang panti asuhan itu rata. Lalu dia buru-buru masuk ke dalam, kok bisa? Dan dia cari tahu di orang-orang di sekitar situ. Oh iya, rupanya sejak mereka pergi itu ada program pemerintah untuk membangun sesuatu di sini, makanya gunung ini diratakan. Dan dia kemudian mengatakan kepada anak-anak dalam doa pagi mereka, bila imanmu sebesar biji sesawi saja, maka engkau akan bisa memindahkan gunung itu ke tengah-tengah laut. Tuhan bisa pakai pemerintah, Tuhan bisa pakai siapapun yang bisa mewujudkan doa-doa kita. Tuhan bisa pakai untuk mewujudkan doa-doa kita supaya kita punya gedung gereja. Panitia pembangunan mengajak majelis setiap hari Senin jam 8 malam doa, melakukan doa malam. Ini usulnya dari Ibu Cindy. Jangan kita punya rencana tapi nggak ada doanya. Harus ada persekutuan doa juga. Terima kasih ya untuk Nona Tessa
selalu setia untuk menyusun dan kemudian mengundang kita untuk doa malam itu, ya kan? Tuhan akan menjawab doa itu, ada amin. Mau di mana nanti gereja kita? Mau di mana gereja kita? Gak usah khawatir, di mana saja Tuhan akan kasih, ya kan? Kalau sama Tuhan jangan maksa, jangan minta ukuran sama Tuhan, jangan. Kan dulu saya sudah pernah cerita kan, ada janda di komplek kami, dia punya doa begini, Tuhan berikan rumah saya kecil saja, yang penting saya bisa tinggal sama anak-anak saya. Begitu doanya. Setelah 10 tahun dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, kok Tuhan tidak jawab doa saya? Ya kan? Dia bilang juga ke pendeta yang lain. Pertanyaannya hampir sama. Saya juga tanya, Ibu, doanya bagaimana? Saya bilang, Tuhan berikan saya rumah kecil saja, yang penting saya bisa tinggal. Saya bilang, jangan kasih ukuran sama Tuhan, itu maksa namanya. Tuhan berikanlah kami tempat untuk kami tinggal bersama anak-anak saya. Pulang dia ubah doanya, Tuhan berikan kami tempat tinggal. Nggak sampai 4 tahun dia bangun rumah besar sekali. Besar rumahnya, ponakan-ponakannya dari mana-mana dia suruh tinggal di situ. Disuruh tinggal di situ. Bukan dia senang sekali, dia bilang, memang kita tidak boleh kasih ukuran sama Tuhan. Jangan. Apalagi nanti anak-anak anak-anak muda misalnya, saya mau tunjuk ini anak muda. Ria bukan anak muda lagi ya. Si Peter misalnya ya, misalnya Tuhan berikan saya pacar saya cantiknya artis Korea, apa namanya yang cantik sih? Ren, hah? Mana ya Vira dengan Butet yang tahu itu? Ya, Tuhan, siapa yang cantik? Lea, kenal nggak artis Korea? Ya, siapa? Siapa? Sung Jomin, Hakyu, hah? Ya, pokoknya seperti itulah. Peter jangan bilang begitu ya. Karena dia mancung, putih, lalu kemudian lonjong mukanya kan. Itu kan sekarang wajah ideal yang diharapkan para pemuda. Itu bukan ideal, habis dioplas itu. Operasi plastik ya, supaya dia lonjong. Makanya orang bilang, kalau lihat wanita Korea cantik, jangan percaya, tunggu nanti anaknya lahir. Ya, pasti seperti ibunya awalnya, begitu ya, anaknya lahir. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan perkara besar ada di depan, dan Tuhan akan melakukan hal-hal besar selama kita punya iman. Karena itu ketika Yesus datang, lalu kemudian ditemui oleh seorang ayah yang anaknya dirasuki oleh roh sehingga dia bisu, lalu dia berkata, kalau engkau dapat Tuhan tolonglah anakku. Maka Yesus bertanya, katamu jika aku dapat? Jika aku dapat, sadar dia, karena Yesus tegas, katamu jika aku dapat, oh Tuhan tolong saya, tambahkan iman dalam diri saya supaya saya percaya kepadamu. Tambahkan iman saya. Kalau kita misalnya lagi berkegiatan, bertindak, Tuhan, beda bisa, kayak tidak bisa Tuhan. Dalam saat itu bilang, Tuhan, tambahkan iman percayaku. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ada amin? Tuhan memberkati. Amin.